Hai Sobat BMTV, ketemu lagi di Good News Everywhere. Di kesempatan kali ini hari Kamis 17 Maret 2022. Gak terasa udah di penghujung. Udah di tengah-tengah. Di pertengahan bulan Maret gitu kan. Kayaknya hari itu berlalu begitu cepat. Betul banget Ya ya. kan, maka dari itu kita harus bijaksana menggunakan setiap waktu kita. Betul banget ya. Gak terasa sebentar lagi udah masuk masa Paskah ya. Iya, bener banget. Oke, thank you nih buat kalian yang udah pantengin terus channel YouTube-nya Berita Mukjizat TV ya. Seperti biasa, hari Kamis ada Good News Everywhere. Kali ini ditemenin oleh Inov dan juga Marta. Sampai nanti 30 menit ke depan ya, kurang lebih ya. Kali ini kita bahas tentang apa, Nita? Cinta nggak pernah salah. Nih ya, buat kamu yang lelah patah hati. Patah hati. Apa ya patah hati? Iya, mungkin Sobat BMTV sekarang lagi mengalami yang namanya patah hati atau ada luka atau mungkin luka trauma, hati gitu ya, atau trauma. Karena kan patah hati itu nggak tentang gue patah hati nih gitu, nggak tentang nggak tentang hubungan atau yang mencintai ya kan gitu. Tapi bisa juga karena apa? Karena mungkin karena keluarga juga bisa sih gitu. Atau mungkin kamu mengharapkan sesuatu tapi belum terwujud, itu bisa menyebabkan patah hati juga ya kan. Tapi kali ini kita kayaknya lebih fokus ke yang masalah percintaannya antar dua manusia. Dua insan manusia. Halah. Oke. Dan ngomongin tentang patah hati, luka dan trauma. Kalau Marta sendiri pernah nggak sih ngalamin patah hati? Oh, tentu pernah dong. Kapan tuh? Apalagi kalau misalnya pas dulu zamannya remaja ya, masih alay-alay, masih cinta-cinta monyet ya. Nggak perlu diragukan lagi, itu pasti sering banget patah hati. Iya. Gitu. Terus gimana menyembuhkan patah hatimu? Menyembuhkan patah hati dengan cara move on. Oh, move on. Kayak yang udah dibahas kemarin tuh, ada tuh Rasya sama Miss Ellie. Kok Miss Ellie? Tentang move on ya kan, bener sih, harus move on gitu ya. Betul. Oke, terus apa ya? Maksudnya ketika kamu patah hati itu apa yang kamu lakukan gitu? Ya, caranya pertama kita berdoa. Tentunya kita harus berdoa dong. Berarti kita bersyukur sama Tuhan, berarti dia bukan yang terbaik. Iya. Benar kan? Terus. Berarti tidak sesuai dengan yang kita mau, berarti dia bukan yang terbaik. Lalu yang kedua, itu kita tapi kalau aku patah hati sama orang yang sama, siapa terus gimana dong? Patah hati terus nggak jadi patah, terus patah lagi nggak jadi patah. Yang penting kita jangan melakukan kesalahan yang sama ya, Sobat BMTV. Jangan terus diulang-ulang ya. Oke. Ya gitu. Terus yang kedua itu kita menyibukkan diri, Mbak. Oke. Kita sibuk, kalau aku dulu sekolah sibuk dengan kegiatan-kegiatan kayak gitu. Aku dulu suka banget ikutin OSIS, kegiatan buat ngilangin patah hati sih. Gitu. Iya. Jadi supaya sibuk aja. Jadi kita lupa lah. Gitu. Kalau Sobat BMTV gimana? Udah pernah belum ngerasain yang namanya patah hati? Kalau Mbak Inov sendiri? Patah hati pernah sih gitu, karena apa ya, waktu itu suka sama orang tapi orangnya nggak suka sama aku. Itu juga bisa patah hati sih, emang itu patah hati. Iya kan? Cinta bertepuk sebelah tangan. Aduh, sakit banget cinta bertepuk sebelah tangan ya kan. Pernah juga putus cinta itu juga bikin patah hati. Betul banget. Nah, maka dari itu nih, kalau saran dari kita nih ya, adik-adik OSIS nih. Mungkin buat kalian masih usia belasan, masih 20-an awal gitu kan, mending berteman aja dulu yang banyak. Betul banget. Ya kan? Jangan terlalu fokus. Betul. Yang penting pacaran itu adalah fokusnya kita tuh untuk menikah. Jadi serius. Akan lebih baik kalau kalian komitmen cuman hanya sama satu orang aja. Maksudnya, ya kan? Jadi sekali pacaran langsung nikah. Wah, itu enak banget. Kecuali pastinya. ya, kan nggak mungkin tau dari SMP, aku akan komitmen sama kamu, nanti kita akan menikah. Aduh. Iya bener. Itu kalau aku sebenarnya ya. Kalau aku kan pacaran pertama tuh SMA, tapi jangan ditiru ya, karena ini merugikan banget kalau kalian SMA udah pacaran. Betul banget, karena saya juga pernah tahu. Iya kan? Ketika kita udah dewasa, kita kayak rugi banget sih SMA pacaran gitu ya kan? Kayak ngerasa flashback, kok gue dulu kayak gini sih, iya. alay banget, malah iya. lagi gitu. Nah, maka dari itu, maksudnya apa ya? Ketika
Tapi sebenarnya kalau aku dulu dalam menjalin hubungan tuh pasti serius gitu dari akunya, tapi ternyata cowoknya enggak. Ya, kan masih masa-masa, kita masih masa-masa, Kasian kita banget. masih masa remaja. Iya, cuman aku dulu itu SMA itu kalau pacarnya udah serius, maksudnya untuk menikah gitu nanti ke depannya. Karena apa? Karena aku lihat mama papaku, mereka tuh pacaran dari SMA dan sampai akhirnya menikah gitu loh, Tak. Jadi nggak yang gonta-ganti pacar gitu loh. Jadi akunya juga gitu, serius sama cowok gitu kan. Tapi cowoknya nggak serius, ya udahlah. Kasian banget sih gue. Hanya harapan bertepuk sebelah tangan. Iya, itu patah hati deh ya kan. Betul banget. Tapi ya kita harus bersyukur juga gitu kan. Di balik patah hati itu berarti kan kita percaya gitu kan kalau Tuhan mematahkan hati Kita supaya untuk proses. Iya, Gitu. kayak di quote-quote itu loh guys, ya kan. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik. Nah, maka dari itu ketika kita pilih pasangan nih, ya harus tanya dulu sama Tuhan. Betul kan. Biar apa ya? Ya biar sesuai dan tepat gitu. Tepat aja. Jadi kita nggak ngerasain patah hati berkali-kali ya. Karena itu nanti akan sulit buat kita percaya dengan diri kita sendiri lagi. Gitu. Itu juga berdampak ya Sobat BMTV. Makanya kita ya karena kita sudah pengalaman, jadi jangan coba-coba ya. Kalau mau lebih indah itu, Iya. itu adalah kalau kita punya pasangan satu untuk Selamanya. Betul. Gitu dia. Jadi mending kayak ketika kita naksir nih sama cowok gitu, Betul. kayak jangan buru-buru yang Buru banget. gimana-gimana. Buat cowok-cowok juga ketika naksir sama cewek jangan buru-buru yang gimana-gimana gitu kan. Ya, buat kalian yang masih itu tadi belasan 20-an awal, slow down aja. nikmatilah masa-masa remaja kalian. Sing tenang ya. Karena nanti ketika kalian sudah dewasa kalian nggak bisa menikmati masa itu. Iya, Kan ya makanya- karena waktu nggak bisa kembali, kembali. ya kan. Oke, nanti setelah ini kita mau bahas tentang solusi trauma jatuh cinta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Good News Everywhere. Dikejar deadline, tapi inspirasimu tidur. Ada yang seru nih buat kamu, Awakening Cafe. Awakening Cafe bakal bangunin inspirasimu. Caranya gampang banget, tinggal kunjungin booth Awakening Cafe di Jalan Kabut nomor 99 RT 1 RW 23 Panggung Rejo, Jebres, Surakarta. Bisa dipesan lewat Gojek juga loh. Awakening Cafe keeps you awake. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV.
Oke, balik lagi masih di Good News Everywhere. Kesempatan kali ini 17 Maret 2022 ya, masih ngomongin tentang Cinta nggak pernah salah. Ya. Cinta memang nggak pernah salah ya, memang Tuhan menghadirkan cinta, tapi kita jangan terlalu lebay. Iya, betul. Kecuali mencintai Tuhan ya Kak. Yes, oke. Nah, di segmen kedua ini kita mau bahas mengenai solusi trauma jatuh cinta. Nah, apa aja sih buat kalian-kalian yang trauma jatuh cinta mungkin? Ya, kan? oke. Ini ada salah satu sumber dari IDN Times. Itu yang pertama, mengakui perasaan yang kamu alami saat ini. Jadi cinta pertama mengatasi perasaan trauma untuk menjalin hubungan cinta, yaitu dengan mengakui perasaan yang kamu alami saat ini. Tidak apa-apa, akui saja perasaanmu sekarang, entah itu perasaannya sakit, sedih, menyesal atau apapun gitu. Jadi ya udah, ya Tuhan, kita ngaku aja gitu ya. Memang kita saat ini sekarang sedang sakit hati, kita udah kecewa gitu ya, akui aja gitu. Tapi yang paling tepatnya sebenarnya mengakuinya itu di depan Tuhan sih. Kita menyatakan di depan Tuhan perasaan apa sih yang sedang kita rasakan sekarang, Tuhan, kayak gitu. Iya, oke. Jadi biar biar kita ngerti apa yang kita alami saat ini sih gitu kan. Jadi jangan malah ditolak-tolak gitu loh perasaannya, karena bakalan susah gitu untuk sembuhnya. Ya, oke. Yang kedua adalah belajar untuk move on ya. Nah, move on ini bukan berarti lari dari masalah gitu ya, Sobat BMTV ya. Dan lari dari kenyataan. Tapi upaya biar kita tuh nggak terlalu fokus dengan patah hati kita gitu. Betul kan. banget. Karena masih banyak yang harus kita kerjakan. Betul ya banget. Kan? Studi kita, pelayanan kita. Betul banget. Nah, jangan sampai itu merubah fokus kita. Gitu sih sebenarnya. Fokus yang pertama kita tuh tetap harus ke Tuhan ya Kak. Betul. Jadi hidup kan harus terus berjalan ya kan. Kalau kalian meratapi kesakit hatian itu, nggak maju-maju nanti hidupnya. Betul banget. Dan tentunya kalau move on ini harus didasari dengan doa sih Kak. Kita minta bantuan Tuhan gitu supaya kita bisa kuat gitu. Supaya kita pasti bisa move on lah. Yes, gitu. pasti bisa. Pasti ya. bisa. Jadi belajar menerima dan mulailah untuk move on. Betul. Gitu Sobat BMTV. Yes, terus yang ketiga, fokus terhadap pengembangan diri. Gitu. Rasa trauma karena cinta itu bisa saja membuat kita tuh nggak fokus sama apa yang sedang kita kerjakan sekarang gitu. Studi kita, misalnya kita mau kembangin diri kita nih, kita mau, misalnya kalau saya misalnya saya itu suka dengan desain gitu, dunia desain atau dunia menulis gitu. Saya mau kembangin diri saya gitu untuk menulis, tapi karena patah hati itu saya nggak bisa nulis gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Justru kita harus kembangin diri kita gitu. Itu salah satu cara move on juga sih. Menyibukkan diri untuk Untuk mengembangkan kapasitas kita, mengembangkan pribadi kita. Benar gitu. banget. Jadi dulu pernah dialami juga gitu kan. Aduh, maaf keselak ya. Jadi ketika patah hati gitu waktu mau kuliah gitu kan. Terus kalau sekolahku kan dulu di salah satu universitas negeri di kota Solo yang terkenal dengan gedungnya yang besar gitu kan, dan ijo-ijoan di mana-mana ya, kalian pasti tahu lah ya. Nah, itu kan ada yang namanya paduan suara. Nah, di situ tuh aku ikut aja gitu. Bakalan ada konser gitu kan. Jadi latihannya tuh tiap hari. Gitu jadi kayak lupa gitu loh, jadi lupa dan fokus mengembangkan diriku gitu kan. Jadi kan itu kayak pengalihan yang positif. Betul banget ya kan. Tapi itu tadi tetap jangan cuma dialihkan, tapi kita nggak selesaikan dalam hati kita. Betul banget ya kan. Jadi tetap harus diselesaikan dan alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif juga. Betul banget karena pengembangan diri ini tuh lebih ke nanti kita yang kena dampaknya sendiri gitu. Semakin kita percaya bahwa Tuhan tuh memberikan kita talenta banyak kan. Gitu. Jadi semakin kita mengembangkan kapasitas kita, ya kita percaya bahwa pasti Tuhan juga akan memberikan kita talenta juga yang lebih gitu. Jadi jangan fokuslah tentang cinta gitu kalau belum waktunya ya. Yes. Oke, selanjutnya beri kepercayaan secara perlahan-lahan. Gitu. Kalau kamu sulit menjalani hubungan baru dengan orang lain, coba deh untuk memberikan kepercayaan secara perlahan-lahan. Awalnya sulit percaya dengan orang baru,
karena takut tersakiti untuk kedua kalinya. Namun jika hal tersebut dibiarkan terlalu lama, bisa membuatmu terjebak oleh rasa trauma. Jadi cobalah kita percaya gitu, nggak semuanya seperti yang lalu gitu. Seperti yang lalu gitu. Betul. Karena kita percaya bahwa karakter orang itu beda-beda, dan Tuhan itu juga menyentuh hati setiap orang itu beda-beda, prosesnya beda-beda, semuanya beda-beda. Jadi nggak bisa kita samaratakan. Kalau kata sekarang kan gini, cowok mah sama aja di mana-mana kan biasa kayak gitu kan, ada istilah kayak gitu kan. Iya. Tapi beda, ya kan? Nah itulah kenapa kita ketika mau memilih pasangan gitu ya, untuk yang serius nanti, yang pertama itu tadi tanya Tuhan dulu, dan yang kedua kita maksudnya kita memantaskan diri juga gitu. Kalau misalnya kita pengen cari pasangan yang takut akan Tuhan gitu kan, dan kita juga harus takut akan Tuhan terlebih dahulu kayak gitu. Jadi ya dalam proses pencarian itu pasti banyak hal yang terjadi nanti Tapi itu tadi fokus, jangan lupa fokus gitu, fokus sama diri sendiri dulu. Betul. dan fokus kepada apa yang Tuhan mau dulu. Kalau gitu. memang sudah waktunya, pasti Tuhan akan berikan jalan. Yes. Selanjutnya adalah jauhi kesalahan yang sama, ya kan? Karena kadang kan kalau kita kemarin cari pacar tuh kayak terburu-buru gitu, karena ganteng gitu, atau karena materinya dan lain sebagainya. Nah, kita harus lebih berhati-hati gitu. Kita selami dulu, ya kan? Betul, gimana-gimananya gitu kan. Dan juga ketika memilih pasangan itu juga nanti harus selaras gitu. Betul banget. Karena banyak juga orang-orang yang ketika sudah menikah kayak gitu kan hilang dari peredaran gitu. Istilahnya hilang dari pelayanan gitu kan, yang dulunya ketika masih lajang tuh saat berapi-api gitu, kesana kemari gitu kan, tapi ketika sudah menikah hilang gitu kan. Itu bisa juga terjadi. Nah, maka dari itu harus disamakan dulu juga visi dan misinya. Gitu. Ya kan, jadi biar tetap berjalan bersama gitu. Karena mencari pasangan bukan hanya cuma seiman ya. Yes. Seiman memang faktor pertama, tapi juga harus sepadan. Yes. Ya gitu, dia sama dengan visinya kita sama visinya Tuhan. Iya, betul. Gitu. Yes, pokoknya harus berjalan bersama menggenapi panggilan Tuhan, itu yang paling penting, ya kan? Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir, segmen Good News Everywhere. Yes, nggak pakai everywhere dong, segmennya Good News. Good News ya. Iya, karena acara kita Good News Everywhere gitu. Oke, kita mau lihat. Oh, iya bener ya, lihat ya. Kita lihat dulu yang mau lewat ini. Yes, jangan kemana-mana ya. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikei, Kak. Goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu lho, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah, Bu. Aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung leng ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikei to, Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok koyo aku ngene lho, Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ono es bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen oh ye. Hadir di kota Solo, pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, ijo dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk. Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps.
Es Bang Jo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Halo Sobat BMTV ya, terima kasih ya masih tetap stay hingga sampai segmen terakhir kali ini. Tadi kita udah bahas banyak mengenai apa itu patah hati, apa itu luka dan trauma, lalu juga solusi-solusinya, kita harus move on, harus kembali kapasitas dan sebagainya ya. Nah kalau menurut Sobat BMTV kira-kira dari solusi tadi mana sih yang Sobat BMTV pernah alami gitu? Mungkin bisa diceritakan juga ya? Yes. Gitu. Atau mungkin yang paling diingat. Nah, gitu dia. Jadi kita bisa sama-sama sharing kali ini. Yes. Oke. Dan di segmen terakhir nih, segmen good news. Pastinya kita ada good news untuk kalian. Betul banget. Apa tuh good newsnya, Tah? Good newsnya diambil dari Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yes, ketika kita sakit hati, ketika kita ditinggalkan gitu kan, percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Betul banget. Ya kan, karena memang kalau manusia itu berpotensi mengecewakan, ya kan. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Tuhan. Betul. Yes, makanya tetap fokus sama Tuhan Fokus aja. aja. Yes, seperti ada tertulis juga di Pengkhotbah 3 ayat 4, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi tenang aja, semua ada waktunya dan semua akan indah pada waktunya. Jadi nggak selamanya kalian akan merasakan sakit hati, patah hati dan lain sebagainya. Ya, percayalah nanti suatu saat akan juga ada kebahagiaan yang menghampiri. Betul. Ya, memang kayak gitu. Betul banget. Oke, semoga bahasan sore hari ini bermanfaat untuk kita semua, bisa menghibur juga untuk kalian yang mungkin lagi patah hati gitu ya. Ya, jangan terus-terus galau ya, karena hidup ini nggak cuma hari ini. Betul. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Betul banget. Yes, thank you sekali lagi yang udah setia. Jangan lupa dengerin. Jangan lupa nonton. Dengerin dan nonton ya kan, kebiasaan kan soalnya di radio. Dengerin. Iya, di Good News Everywhere pastinya setiap hari Selasa dan Kamis jam 4 sore. Thank you sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas kalian. Inov pamit Dan juga Marta pamit. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Berita Mujizat TV.